warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putriani dari Prodi Matematika kelas 2B akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan PPT interaktif yang telah saya buat untuk memenuhi tugas multimedia pembelajaran matematika. Nah, langsung saja saya tampilkan PPT interaktif yang telah saya buat. Baiklah teman-teman, ini tampilan dari PPT interaktif yang telah saya buat. Nah, saya akan menjelaskannya. Pertama-tama di sini saya menampilkan bentuk PPT awalnya seperti ini dulu, karena saya akan menjelaskan slide pertamanya. Slide pertamanya ini terdapat judul besarnya dan juga dua materi yang terdapat di dalamnya. Nah, judul besar ini dia akan keluar secara animasi setelah saya menampilkannya dengan slideshow nanti. Nah, di sini juga ada start. Start ini adalah tombol yang akan kita gunakan untuk untuk melanjutkannya ke slide kedua. Ini akan saya tampilkan dengan menggunakan slideshow. Nah, dia akan keluar judul besarnya dengan secara animasi tadi. Kemudian tombol start ini akan saya klik, maka dia akan melanjutkannya ke slide menu. Ini contohnya. Nah, ini slide menu yang saya buat. Di slide menu ini terdapat juga gambar-gambar yang muncul secara animasi. Di sini terdapat menu, materi, contoh soal pembahasan, video pembahasan, KD, dan juga tombol back to start. Tombol back to start ini berfungsi sebagai tombol di mana kita akan mengembalikannya ke slide awal. Di sini saya akan mencontohkannya. Ini jika kita klik, maka dia akan kembali ke slide awal. Kemudian kita akan melihat KD dari garis singgung dua lingkaran ini. Ini akan saya klik, maka akan muncul KD dan tujuan pembelajarannya. Di sini kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran ini juga muncul secara animasi, yaitu setelah layar bergantian. Di sini ada tombol back to menu. Nah, fungsi tombol back to menu ini untuk membalikan ke slide menu. Ini jika saya klik, maka akan kembali ke slide menu. Nah, kemudian ada juga materi. Kita akan melihat apa sih materi, bagaimana sih bentuk materinya. Nah, kita tinggal mengklik materi saja. Nah, ini jika kita ingin melanjutkannya, kita bisa mengklik next. Kemudian next. Melanjutkannya lagi, kita akan mengklik next. Nah, ini materi akhirnya. Jika kita ingin membalikan ke materi-materi sebelumnya, kita bisa mengklik back yang terdapat di sudut bawah sebelah kiri. Ini seperti ini. Nah, maka dia akan kembali ke yang sebelumnya, slide sebelumnya. Kemudian di sini di slide terakhir materi ada tombol menu, di mana di sini kita mengkliknya. Jika kita mengkliknya, maka dia akan kembali ke slide menu. Oke, kita akan mengklik dan kembali lagi. Nah, sekarang kita akan melihat apa lagi. Misalkan kita ingin mengetahui contoh soal dan pembahasannya seperti apa, karena misalkan sebelumnya kita tidak terlalu mengerti untuk mempelajari materinya saja, kita membutuhkan contoh soal. Di sini ada tombol contoh soal dan pembahasan, maka jika kita klik, dia akan memunculkan contoh soal dan pembahasan. Di sini saya juga membuat stiker animasi yang bergerak. Oke, ini fungsinya agar lebih menarik saja atau lebih lucu. Ini juga ada tombol next untuk kita melanjutkannya. Nah, gambar dan juga rumus ini menggunakan animasi. Dia akan keluar setelah diganti slide-nya. Slide-nya bergantian. Dan ini ada juga tombol next. Ini contoh soal dan pembahasan yang kedua. Terus ini jawabannya. Dan di sini juga ada tombol back untuk kita membalikannya ke slide sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat back to menu. Back to menu ini fungsinya seperti yang sebelumnya untuk membalikannya ke menu. Jika kita ingin membalikannya ke menu, kita ingin mengulang di slide materi atau sebelumnya, kita gunakan back to menu agar
mempermudahnya. Tidak perlu kita back semuanya. Nah, jika kita mau melanjutkannya saja, kita bisa menggunakan tombol next ini. Nah, saya akan membalikannya ke menu dulu. Ini contohnya. Nah, saya akan melanjutkannya lagi melihat bagaimana sih video pembahasannya. Jadi saya akan mengklik video pembahasannya. Nah, di sini terdapat 2 video yang telah saya masukkan ke dalam PPT ini. Ini yang pertama dan ini juga yang kedua. Kita akan mencoba yang pertama, apakah dia berfungsi atau tidak. Ini akan saya hidupkan. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Reki Randi. Di video kali ini saya akan bahas matematika SMP kelas 8 ya, tentang garis singgung lingkaran. Ini adalah konsep dasarnya garis singgung lingkaran. Semoga ini bisa membantu kalian ya, buat kalian yang lagi SMP kelas 8 tentang lingkaran, persamaan garis. Oke, garis singgung itu ada 2, garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Ini yang pertama adalah garis singgung persekutuan dalam. Percepatnya saja untuk Apa sih yang dimaksud garis singgung persekutuan dalam? Nah, Garis singgung persekutuan dalam, ya dibilangnya garis singgung persekutuan dalam. Nah, di sini video yang saya masukkan, yang saya tambahkan ke dalam PPT-nya berfungsi ya teman-teman. Nah, kita akan melanjutkannya ke video yang kedua. Video yang kedua akan saya coba juga apakah dia berfungsi atau tidak. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Reki Randi. Di video kali 7 cm, berarti R2-nya adalah 7 cm. Tentukanlah panjang garis singgung persekutuan dalam AB ya, ini AB. Ingat ya, rumus persekutuan dalam itu bisa langsung ya, pakai rumus adalah jarak. Nah, berarti di sini kedua videonya berfungsi ya teman-teman. Oke, saya akan mengklik next lagi. Nah, selesai. Ini tampilan akhir dari PPT yang telah saya buat. Di sini saya juga ada tombol menu. Tombol menu di sini berfungsi jika kita ingin membalikan ke menu dan mencari slide-slide yang ingin kita ulang kembali. Nah, jadi keunggulan dari PPT interaktif yang telah saya buat ini, teman-teman bisa lebih mudah untuk menuju ke slide-slide yang teman-teman inginkan. Teman-teman tidak perlu harus next seterusnya slide-slide-nya agar bisa melanjutkan ke materi atau bagian-bagian yang teman-teman mau. Di sini teman-teman hanya tinggal, misalkan teman-teman hanya ingin melihat contoh soalnya saja atau pembahasannya, teman-teman tinggal mengklik contoh soalnya. Nah, di sini teman-teman tidak perlu berurutan harus mengklik materinya terlebih dahulu atau mengklik HD terlebih dahulu agar bisa ke slide-slide sebelumnya. Teman-teman bisa langsung saja melihat dari menu ini dan mengklik salah satu tombol yang saya buat di sini agar bisa langsung ke slide yang teman-teman inginkan. Baiklah, sekian dari saya penjelasan tentang PPT. Nah, jadi di PPT interaktif ini dia lebih menarik tampilannya. Banyak juga hal-hal yang unik di dalamnya seperti animasi dan juga hal-hal lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti penjelasan saya mengenai PPT interaktif yang telah saya buat, dan juga untuk dosen pengampu semoga senang dengan hasil kerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.